Suami Bunga Citra Lestari yang bernama Tiko Aryawardana, dilaporkan ke polisi oleh mantan istrinya yang berinisial AW, alias Arina Winarto. Laporan itu terkait dugaan penggelapan dana perusahaan, sebesar 6,9 miliar rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengatakan bila laporan dilayangkan pada 23 Juli 2022 lalu. Setelah melakukan pemeriksaan, kasus ini telah naik status dari lidik menjadi sidik. Kasus ini bermula dari persoalan perusahaan yang dibentuk secara keluarga. Jadi ada satu PT namanya PT Arjuna, ya, Advaya Sanjaya. Ini ada 3 pemegang saham. 75% dikuasai oleh pelapor AW, 20% dikuasai oleh Bapak Tiko, klien kita, dan 5% ayahanda dari AW. Itu. Jadi total 100%. Jadi investasi dalam bentuk usaha berbeda halnya dengan investasi kita di bank. Ya, kalau kita investasi di bank, uang kita kalau dalam bentuk deposito pasti akan bertambah karena ada bunga dan ini. Tapi kalau dalam bentuk usaha, ya tentu tergerus dengan biaya sewa, tergerus dengan biaya karyawan, supplier, apalagi bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan dan sifatnya pelaporannya itu ya dulu kan masih suami istri ya. Jadi cenderung diselesaikan, dibicarakan di rumah, tempat dinner, sambil jalan. Dan itu semua terkonfirmasi baik lisan maupun tertulis. Kalau yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris, seharusnya kalau terjadi permasalahan terhadap perusahaan tersebut, sebagai komisaris nih, saya harus menanyakan kepada direksi dalam hal ini Tiko, walaupun suaminya pada saat itu. Bagaimana perusahaan? Lancar atau tidak? Rugi atau tidak? Jangan hanya mau untung, nggak mau rugi nih. Ya kan? Kalau dia menjalankan posisinya dalam motivasi laporan polisi di Polres sebagai komisaris, kita bertanya, Anda sebagai komisaris pada saat itu sudah menjalankan fungsi sebagai komisaris atau tidak? Sudah pernah meminta pertanggungjawaban atau menanyakan perihal laporan hari ini ke polisi? Ada proses-proses seperti itu. Kalau motivasinya dia melaporkan sebagai pemegang saham, karena dia pemegang saham, apakah pernah Anda meminta pertanggungjawaban direksi dalam hal ini klien kita dalam rapat umum pemegang saham? Itu perlu, karena kita membuat satu PT. Undang-undang PT jelas, kalau ada hal-hal tertentu, organ tertingginya adalah rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan polisi. Ada lagi yang ketiga, menurut dugaan kita nih, motivasinya mungkin ya persoalan rumah tangga yang belum tuntas, ya harusnya kan bisa selesai sebelum bercerai, ya, tapi tidak selesai, ya saya bisa mengatakan dugaannya ini ya tanda kutip ya gagal move on lah ya orang melihat pilihan Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya, terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini 2 tahun setelah laporan polisi. Ini juga kan ya subjektivitas bagi kami, dugaan kami ya, motivasi yang kami jelaskan sebagai pemegang saham tidak kena, sebagai komisaris juga tidak kena, ya mungkin motivasi yang ketiga ini gitulah, ya kan, persoalan pribadi yang belum tuntas gitu loh, yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu seperti ini. Karena kami melihat kalau laporan auditnya saja bombastis 6,9 miliar, kemudian dibantah sendiri oleh penyidik tidak sangka segitu. Kira-kira bagaimana pendapat rekan-rekan media? Ya kan? Kami juga punya nih upaya untuk melindungi nama baik dan keluarga klien kami. Apalagi keluarga klien kami adalah public figure. Sangat dirugikan. Kami juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum, bukan hanya perdata, baik juga pidana. Bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diduga merekayasa data-data tersebut, di dalam laporan polisi ini kami juga mencadangkan upaya-upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan di negara kita.